Shalom, kita percaya tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Dan sesuai dengan tuntunan Gembala Pembina kita percaya tahun 2020 akan sangat luar biasa. Yohanes 4 ayat 24 menyatakan bahwa Allah itu roh. Dan ketika sebentar lagi kita akan mulai beribadah kepada Dia, maka sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Ajak suami, istri, dan anak-anak Anda untuk beribadah bersama malam hari ini. Atas nama Gembala Jemaat GBI Hoge dan seluruh pengerja, kami ucapkan selamat beribadah kepada Tuhan dan terimalah kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan, dan kuasa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom! Shalom! Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sampai pada hari ini, sore malam hari ini kita bisa ada itu semuanya karena anugerah Tuhan. Kita bisa beribadah walaupun secara online, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Hadirat Tuhan memenuhi setiap rumah-rumah. Dan saya percaya kuasanya akan memulihkan setiap kita. Dan kuasanya juga akan memulihkan buat bangsa Indonesia. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Raja di atas segala Raja. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Dengan segala hormat sama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Oh Allah yang dahsyat. Oh Allah yang mulia Bapa. Perbuatanmu yang sungguh ajaib memulihkan setiap kami. Dalam keadaan situasi dunia bahkan Indonesia Bapa saat ini. Dan kami bersyukur sekali sama Tuhan. Kami ada Tuhan sampai pada detik malam hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena anugerah. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kalau di mana sore malam hari ini kami bisa mengangkat setiap hati kami, suara kami buat Engkau. Dan kami percaya di dalam setiap seruan anak-anak-Mu, setiap pujian dan penyembahan yang diserukan oleh anak-anak-Mu, ada kuasa yang mengalir Bapa. Dan kami percaya setiap keluarga kami akan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Setiap rumah-rumah Tuhan Yesus. Dan setiap pekerjaan di dalam setiap dunia usaha. Dan kami percaya bangsa Indonesia akan dipulihkan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Syiralabaya rabaya labo. Hiralalaya sande. Engkau ajaib Tuhan. Engkau baik Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan. Oh, hiralalaya sande. Hiralalabo. Kurabatakan namanya rabaya. Adaptifkan rohmu, mari kita sembah Tuhan. Shikina baba ya rabaya. Hilalabo. Hadiratmu memenuhi kami. Hadiratmu menyembuhkan kami, menyembuhkan bangsa Indonesia. Haleluya. Kurabatakan namanya rabaya. Sikina baba ya rabaya. Tidak ada satupun yang dapat kami andalkan Tuhan. Hanya benar-benar Tuhan berserah penuh kepada Engkau Yesus. Tuhan pegang erat tangan kami. Tuhan pegang Indonesia. Pulihkan Indonesia. Oh, hina rabaya sande. Hina rabaya laso. Jesus, we worship you Lord. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan buat kami, buat bangsa kami Tuhan, kami percaya dan satu hal yang kami percaya akan mendatangkan suatu mujizat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau dahsyat dan luar biasa. Perbuatan-Mu nyata Tuhan. Urapi setiap Bapa, saudara-saudara kami yang menyaksikan Bapa ibadah online. Percaya hadirat-Mu memenuhi setiap rumah-rumah yang ada Tuhan. Setiap
mereka yang menyaksikan Tuhan. Jangan tahan-tahan hadirat-Mu, kuasa-Mu memenuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau berkata Tuhan Yesus itu baik buat kami. Kami bisa hidup, kami bisa melakukan aktivitas, bahkan kami bisa melakukan ibadah kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena Engkau. Oh Yesus, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, yes, bagimu. Yesus, ku percaya Kau berfirman, Kau berfirman, sembuhkan. Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Nyanyian ini menjadi doa kami buat Engkau Tuhan sore malam ini. Mari sama-sama kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kau berfirman, dan sembuhkan sakit kami Tuhan. Pulihkan hidup kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Yesus, ku percaya Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkan. Kau bersabda, ya Yesus, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, amin, bagimu. Ya Lord, Yesus, ku percaya Kau berfirman, oh, Kau berfirman, amin, dan sembuhkan. Katakan dengan iman, Kau yang bersabda Tuhan memulihkan hidup kami, selamatkan kami Tuhan. Tiada yang mustahil, yes, bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari sembah Dia, Yesus yang baik. Yesus, Engkau mulia, ya ajaib Bapa.
kita sembah Dia. Shikina baba 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 ya raba ya raba ya raba ya. Shikina baba 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 baba. Shikina baba 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 ya laso. Jesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang membalut kami, Engkau yang menenun kami, Engkau yang memulihkan kami Bapa. Haleluya. Sikina baba 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 baba. Sampai terjadi terobosan, sampai terjadi sesuatu. Jesus. Pura baba 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 baba. Biarlah setiap yang bernapas Tuhan datang sujud menyembah Engkau. Setiap kami yang menyaksikan Tuhan ibadah ini, hadirat-Mu memulihkan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan ya Tuhan. Kau bersandar dan selamatkan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Yes, bagimu. Amin. Yesus ku percaya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Katakan, Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda, selamatkan kami. Tiada yang mustahil bagimu. Yes, Yesus ku percaya. Mari sama-sama angkat kedua belah tangan kita dan katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Sakit Bapa Engkau berikan kesembuhan, yang lemah Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Yang tidak ada pengharapan Kau berikan pengharapan demi pengharapan Tuhan Yesus. Amin. Bagimu Yesus ku percaya pada. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya pada. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Shikira baba 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 baba. Yesus kami percaya. Yesus Engkau ajaib. Shikina baba 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 ya Rabbi. Kura baba 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 baba. Kura baya la ya sande. Hina rabaya sande. Kura baya la baya bo. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus memulihkan, menyembuhkan kami, memberkati setiap kami. Ya Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Bapa yang mulia. Hina rabaya sandalabo, hina raya sande. Terus nikmati Roh Kudus, terus nikmati hadirat-Nya. Kina baba baba ya rabba sandara baya. Berseru pada Tuhan, bersorak bagi namanya. Ya Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang memegang tangan kami. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah oleh suku-suku bangsa. Biar segenap bahasa datang
memuji namanya. Kurabababaya rabaya, sandarabata karabaya rabaya. Kau yang kami banggakan, Kau yang layak ya Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Kami angkat suara kami dan tangan kami. Oh ya rabaya, syarabababababa. Mari dengan segala hormat kita angkat tangan kita buat Tuhan. Kita pandang wajah Jesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Layak, oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Dengan satu suara layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Tepuk tangan semuanya di atas kepala, come on. Layak dipuji, come on. Layak dipuji disembah, ya. Engkau yang layak dulu sekarang dan selamanya. Raja namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi dengan mantap katakan layak Engkau. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hanya namamu Tuhan, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Nama Raja di atas segala raja, yang layak ditinggikan, yang layak disembah, yang layak dilulukan. Yesus namanya, yang memerintah dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya, yang memberikan mujizat yang kreatif atas kita, yang menyembuhkan bangsa Indonesia, yang memberkati buat setiap kita. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, saudara. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Sorakan Tuhan Yesus dahsyat. Saya mengajak buat setiap kita untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Yang ada di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tos kanan kiri depan belakangmu, katakan engkau adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, come on. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
Tepuk tangan semuanya di atas kepala. Hey, hey, Kau baik Bapa. Sama-sama katakan, come on. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Yes. Jiwaku diselamatkan. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yes. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku Sama-sama kita melompat buat Tuhan. Come on. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Amin. Hosana, Hosana, Hosana. Angkat tanganmu. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yang percaya katakan amin. Oh, dahsyat buat kami. Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Dan kami mau katakan betapa baiknya. Come on. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Lebih lagi kata, come on. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Amin. Hosana, Hosana, Hosana. Lebih lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Yes. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Semuanya come on. Dua tangan terangkat buat Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana. Lebih lagi katakan. Hosana, ku memuji Tuhan. Biarlah setiap yang bernapas memuji Engkau Tuhan. Tinggikan Ada Yesus. pujian dan penyembahan setiap yang ada di rumah-rumah Tuhan. Yes. Hosana, Hosana, Yes. Hosana, 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 Hosana. Tepuk tangan yang panjang buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Hati kami percaya buat Engkau saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat sekali lagi buat Raja. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau adalah perlindungan kami buat Tuhan Yesus. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Dan kota perlindungan. dan kota Siap-siap melompat buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hati kami tetap selalu
Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah gunung batu dan menara kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Lebih dahsyat lagi katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Yes. Kaulah Dan menara kota perlindungan. dan kota Iya. perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Lebih dahsyat lagi katakan, come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Di tengah-tengah pandemi ini takkan Tuhan, pernah kami tetap selalu mengucap syukur buat berubah. Engkau. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan kasih setiamu Kasih setiamu tidak pernah berubah buat kami tak Tuhan. pergi Kasih dariku. setiamu, Kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setiamu Tuhan tak pernah pergi dari hidup kami. Kasih setiap Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Amin. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Semuanya bersuka cita, amin. Kita akan perkatakan DNA kita saudara. Yang mau memperkatakan DNA katakan amin. DNA kita ialah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kita. Dan semua yang ada pada kita berasal dari Tuhan. Ini waktunya kita memberi persembahan. Silakan Bapak Ibu scan QRIS yang ada di samping layar ini, atau dapat mentransfernya ke rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami ini dan berikan hikmat untuk orang-orang yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda, ini waktunya kita dipakai Tuhan dengan dahsyat. Perlengkapi diri kita dan perkuat roh kita dalam ibadah Youth via Zoom hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 jam 2 siang. Ini waktunya kita menuai. Ajak teman-teman kita untuk sama-sama dilawat Tuhan. Buat kamu-kamu yang masih sekolah usia 10-15 tahun, ayo bergabung dalam ibadah GC. Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 jam 4 sore. Jangan lupa ajak teman-teman ya. Bagi semua pengerja GPI House of Grace, mari satukan hati kita dalam menara doa pengerja hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 jam 7:30 malam via Zoom. Shalom generasi Yeremia, ayo bangkitkan rohmu. Buat dirimu terus on fire sama Tuhan, join yuk di Zoom ibadah gabungan JC Youth GBI HOG dengan GBI Tasikmalaya. Catat tanggalnya, 29 Agustus 2020 jam 6 sore via Zoom. Ini waktunya kita bangkit. Jangan lupa ajak teman-teman ya. See you guys there.
Jangan ketinggalan adik-adik, ada Cool Kids Ceria hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 jam 4 sore via Zoom. Ibadah Next Gen of Third Pentecost pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 jam 8 malam. Kami mengajak saudara yang berjiwa muda untuk ikut dalam ibadah ini. Ibadah doa malam hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 jam 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Handoyo Silayan. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kaulah segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan. Ajar kami sama seperti Musa, yang Tuhan berkata, menghitung setiap hari-hari kami, menghitung dalam setiap apa yang kami lakukan. Bapa, urapi setiap kami. Urapi kami Tuhan, nyatakan kasih-Mu buat setiap kami. Biar kemuliaan-Mu tetap selalu memenuhi keluarga kami. Biar kemuliaan-Mu tetap selalu memenuhi gereja kami. Supaya kemuliaan-Mu juga tetap memenuhi buat bangsa Indonesia Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Namamu Tuhan dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita dengarkan pujian ini dari awal saudara. Ini doa kami Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, karya-Mu agunglah karya-Mu. Yes Lord, Yesus, kami
kedua belah tangan kita buat Tuhan. Mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan. Dan ajaib Bapa. Dan Setiap ajaib Yesus Tuhan. pimpin kami Sampai silakan nambahin. di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur. Sekali lagi, katakan, mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Amin. Dan ajar jalan Pimpin kami Tuhan. kami di setiap waktu. Besar setiamu. Besar setiamu agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur pada Yesus kami bersyukur. bersyukur padamu, Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, kami sembah Kau, kami puji, kami tinggikan namamu, sebab Kau Allah, selamanya Kau Allah. Haleluya. Shekara la bara la bagataka, shekara la bara la bagataka, shekara la bagataka, shekara la bagataka, shekara la bagataka. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di sepanjang hari ini yang telah kami nikmati Tuhan. Dan tiba saatnya Engkau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Meskipun kami tahu kami terpisah dari jarak dan ruang, tapi kami percaya Roh-Mu, hadirat-Mu, kemuliaan-Mu ada bersama setiap kami Tuhan. Dan sekarang kami mau duduk diam mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti dengan sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Tuhan sendiri yang memampukan setiap kami untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh dengan kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom. Sengaja saya minta kepada WL untuk menyanyikan lagu tadi sebelum khotbah, yaitu lagu ini, lagu Ajar Kami Tuhan Menghitung Hari-hari. Mengapa? Karena lagu ini sejalan dengan tema khotbah yang akan saya bagikan malam ini, yaitu bijaksana atau berhikmat dalam mempergunakan waktu yang ada. Nah, baik, mari sama-sama kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 16. Tolong multimedia ditampilkan. Baik, mari saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan suara yang keras.
1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Nah, tolong garis bawahi kalimat karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, bahwa saat ini kita ada di dalam realita kehidupan yang penuh dengan kejahatan, itu adalah benar. Dan itu adalah fakta, saudara. Ya. Hari-hari ini adalah jahat. Kalau firman Tuhan itu mengatakan hari-hari ini adalah jahat, apakah itu berarti menunjukkan bahwa hari-hari ini itu tidak baik? Atau apakah sesungguhnya sudah tidak ada nilai lagi di dalam hari? No, bukan itu maksudnya saudara. Tetapi memang Alkitab berkata bahwa kehidupan di zaman akhir menuju akhir zaman itu memang adalah jahat. Iblis berusaha untuk menjatuhkan dan menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Maka tidaklah mengherankan kalau di hari-hari ini, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini pun, kita bisa saksikan. Ada banyak macam kejahatan terjadi. Dan bahkan intensitasnya tidak pernah berkurang. Pemberontakan dan pelanggaran terhadap kebenaran juga semakin tinggi. Kecemaran dan kenajisan pun sama. Semakin berani menunjukkan eksistensinya secara terbuka dan tanpa malu-malu lagi di dalam kehidupan masyarakat kita. Dan bahkan yang lebih gawat lagi saudara, bahwa dosa dan kebenaran itu sudah dianggap sebagai suatu hal yang relatif sifatnya. Artinya tergantung dari sudut pandang mana manusia menilainya. Jadi hari-hari ini adalah jahat. Itu menunjukkan bahwa realita hidup bagaimana manusia makin hari makin jahat. Dan kecenderungannya adalah berbuat dosa. Ketika manusia sudah tidak memandang dan menjadikan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupannya, dan lebih suka berjalan dengan egonya sendiri, kepentingannya sendiri, kehendaknya sendiri, kepintaran dan kekuatannya sendiri, maka disitulah awal kejatuhan dan dosa terjadi. Kalimat karena hari-hari ini adalah jahat, itu juga bukanlah kata-kata kosong tanpa makna saudara. Tetapi sesungguhnya di dalamnya ada satu peringatan yang keras bagi kita semua. Bahwa ada potensi yang sangat berbahaya kalau kita tidak hati-hati di dalam menjalani hari-hari kita. Maka disinilah perlunya kita arif. Disinilah perlunya kita bijaksana. Di dalam menyikapi dan mempergunakan waktu-waktu yang ada. Nah, untuk itu mari kita perhatikan apa yang menjadi peringatan Rasul Paulus di sini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, dua ayat ini, maka kita akan menemukan atau mendapati bahwa ayat-ayat ini menghubungkan dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah arif atau bijaksana. Dan yang kedua adalah pergunakanlah waktu yang ada. Arif atau bijaksana itu dikaitkan atau dihubungkan dengan pergunakanlah waktu yang ada. Sepertinya Paulus di sini ingin mengatakan bahwa
kalau orang itu arif, kalau orang itu bijaksana, kalau orang itu berhikmat, maka dia pasti tahu mempergunakan waktu yang ada. Bahwa hikmat atau kearifan itu dihubungkan dengan penggunaan waktu. Itu sangat benar, saudara. Kita juga bisa melihat di dalam Kolose pasalnya yang keempat ayat yang kelima. Di situ dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi, pergunakanlah waktu yang ada dihubungkan dengan hikmat. Hikmat dihubungkan dengan pergunakanlah waktu yang ada. Artinya apa, saudara? Artinya adalah orang yang berhikmat berarti orang yang tahu mempergunakan waktu yang ada. Dan orang yang tidak tahu mempergunakan waktu yang ada adalah orang yang bukan berhikmat alias orang bebal. Nah, sekarang kita ini kan hidup di dalam waktu. Tapi hidup kita itu dibatasi oleh waktu. Hari-hari kita itu ada di dalam waktu. Tetapi seluruh aktivitas kita itu pun dibatasi oleh waktu. Artinya apa, saudara? Artinya adalah kita memiliki waktu yang terbatas di dalam dunia ini. Dan kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Amin. Kita nggak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Mau orang itu sedang dalam keadaan susah atau senang, sehat atau sakit, kaya atau miskin, sedang bekerja atau tidak, bisa saja tiba-tiba berhenti waktunya alias mati. Dan kematian datang tidak pernah permisi, kematian datang tidak pernah bilang-bilang, kematian datang tidak pernah omong lebih dulu. Juga, kematian datang tidak mengenal usia, tempat, dan bagaimana caranya dia datang. Kalau dia mau datang, dia pasti datang. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian. Ada orang yang sedang bekerja, tiba-tiba jatuh, mati. Ada orang yang sedang duduk-duduk ngobrol sambil bercanda-bercanda, tiba-tiba badannya kaku, nyawa terlepas. Kita juga pernah mendengar bahwa ada beberapa hamba Tuhan sedang berkhotbah di mimbar seperti saya seperti ini. Pas di tengah-tengah khotbah, Tuhan langsung panggil dia saat itu juga. Dan sekitar 2 bulan lalu saya dikejutkan dengan berita bahwa teman baik saya waktu sekolah dulu, paginya dia tidur, keesokan paginya dibangunkan, malah keterusan tidur, saudara, alias tidak bangun-bangun lagi untuk selamanya. Jadi kalau kematian itu datang, dia pasti datang. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian. Mungkin ada orang berkata begini, Pak, tolong kasih tahu saya, apakah saya nanti akan mati di Gading Serpong? Loh, memangnya kenapa? Ya, kalau saya tahu saya akan mati di Gading Serpong, maka saya pasti tidak akan menginjakkan kaki saya di Gading Serpong. Bisa seperti itu, saudara? Enggak bisa. Di Irak, negeri 1001 malam. Saudara, ini cerita di Irak. Ada seorang hamba dan tuannya. Nah, saudara, di sana itu ada satu kepercayaan atau satu keyakinan, kalau ada orang melihat malaikat maut melambaikan tangannya, maka itu berarti sudah. Ajal sudah di depan mata. Nah, satu hari hamba ini pergi ke pasar.
Dan ketika dia berada di pasar, dia melihat ada malaikat maut melambai-lambaikan tangannya ke arah dia. Nah, melihat itu hamba ini langsung pucat sekali mukanya. Dia sangat ketakutan. Kenapa? Karena dia berpikir dia belum siap untuk mati. Nah, di tengah-tengah ketakutan itu dia langsung pulang ke rumah tuannya dan berkata kepada tuannya, "Tuan, hambamu ini tadi pergi ke pasar. Dan waktu di pasar hamba melihat malaikat maut panggil-panggil hamba Tuan. Hamba takut sekali Tuan. Jadi hamba mohon tolong berikanlah hamba seekor kuda." Loh, memangnya buat apa? Kata tuannya. Ya, saya mau pergi dari sini Tuan. Saya mau pergi jauh ke kota yang namanya kota Samara. Ya sudah, karena tuannya ini kasihan melihat hambanya ini, maka diberikanlah dia seekor kuda. Dan saat itu juga hamba ini langsung pergi jauh ke kota yang namanya kota Samara. Nah, sesudah hamba ini pergi, tuan ini penasaran. Kenapa hambaku ini sangat ketakutan sekali? Lalu dia mau cari tahu. Dia putuskan untuk cari tahu. Dia pergi ke pasar, mau cari itu malaikat maut dan kepingin tanya. Ketemu saudara. Lalu dia omong begini ke malaikat maut. Kenapa kamu panggil-panggil hambaku dan takut-takuti dia? Enggak. Saya itu enggak takut-takuti dia. Saya itu cuma mau kepingin tanya. Karena menurut catatan saya itu sudah harus menjemput dia malam ini di kota Samara. Tapi kenapa kok ini saya lihat dia ada di sini? Jadi bukannya menghindari kematian, tapi justru mendatangi kematian. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian. Jadi kita hidup di dalam waktu, tetapi hidup kita itu dibatasi oleh waktu. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu waktu? Apa itu waktu, saudara? Waktu itu adalah sesuatu yang abstrak, saudara. Nah, mari kita perhatikan di ayat yang ke-16. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan atau kita renungkan dari ayat ini. Ada dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pergunakanlah waktu yang ada. Hal ini yang perlu kita perhatikan. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, saudara, di dalam kalimat pergunakanlah waktu yang ada ini, terdapat dua kata penting di sini. Kata penting yang pertama itu adalah kata pergunakanlah. Nah, saudara, kata pergunakanlah ini di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, itu adalah exagorazo. Ya, tetapi Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI itu menerjemahkan dengan kata pergunakanlah. Exagorazo ini artinya adalah menebus atau tebuslah. Ya. Oleh sebab itu di dalam Alkitab berbahasa Inggris atau King James Version itu diterjemahkan dengan redeeming the time. Tebuslah waktu yang ada. Dan kata ini juga dipakai untuk menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus menebus kita pada waktu dia mati di kayu salib. Nah, sekarang apa itu menebus? Menebus itu adalah buyback, membeli kembali atau membayar untuk mendapatkan kembali. Itulah menebus. Nah, sekarang apa maksudnya, apa artinya orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang berhikmat itu harus membeli kembali atau membayar untuk mendapatkan kembali. Apa maksudnya? Ilustrasinya begini saudara. Dalam tempo 1 bulan atau dalam tempo 30 hari, saya itu sudah harus mengangkat atau memindahkan 30 karung pasir dari satu tempat ke tempat lain. Waktu cukup banyak.
tidak memberatkan. 1 hari 1 karung. Artinya dalam 30 hari pekerjaan selesai. Tetapi karena saya terlalu santai selama 20 hari tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba saya sadar waktu saya tinggal 10 hari. Dan dalam waktu 10 hari itu saya sudah harus memindahkan 30 karung pasir yang seharusnya saya selesaikan dalam waktu 30 hari. Sekarang waktu tinggal 10 hari. Artinya kalau saya cuma angkat 1 hari 1 karung, berarti cuma dapat 10 karung. Berarti saya harus menebus 20 hari itu dengan cara bagaimana saudara? Dengan cara menambah beban angkat yang seharusnya 1 hari 1 karung menjadi 1 hari 3 karung. Nah, dengan kata lain 20 hari sudah terbuang percuma, maka saya harus menebus 20 hari itu dengan sisa waktu yang ada pada saya sekarang, yaitu 10 hari. Nah, itulah yang dimaksud dengan menebus waktu. Itulah yang dimaksud dengan exagorazo. Nah, saudara, kita ini kan seharusnya seluruh hidup kita berikan untuk Tuhan. Pada waktu kita bertobat, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada saat itu juga seharusnya seluruh hidup kita berikan untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah membelinya dan harganya sudah lunas dibayar pada waktu dia mati di kayu salib. Tapi persoalannya adalah pada waktu kita bertobat itu kan berbeda-beda. Ada orang yang masih muda sudah bertobat. Tetapi ada orang yang sudah tua baru bertobat. Nah, bayangkan kalau di usia 70 tahun orang itu baru terima Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya dia punya stok sisa waktu yang tinggal sedikit. Karena selama 70 tahun dia buang waktu dengan sia-sia. Yaitu waktu yang bukan untuk Tuhan. Dan karenanya dengan sisa waktu yang entah berapa lama lagi, dia harus gunakan waktu-waktu yang ada sekarang untuk menebus waktu-waktu yang sudah dia buang itu. Nah, itulah yang dinamakan tebuslah waktumu. Itulah yang dinamakan exagorazo. Nah, perenungannya adalah sudah berapa banyak waktu-waktu di dalam kehidupan kita selama ini yang kita buang dengan sia-sia. Sudah berapa banyak waktu yang kita buang, yaitu waktu-waktu yang bukan untuk Tuhan. Sudah berapa banyak waktu di dalam kehidupan kita selama ini yang hanya kita gunakan untuk memuaskan kedagingan kita dan bukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau malam ini, detik ini, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita tersadar akan hari-hari kita, waktu-waktu kita yang sudah kita buang dengan sia-sia. Yaitu waktu-waktu yang bukan untuk Tuhan. Dan kita diingatkan untuk segera menebus waktu-waktu itu. Dengan menggunakan waktu-waktu yang ada ini secara bijak. Maka renungkanlah itu, pikirkanlah itu. Jadilah orang yang berhikmat, jadilah orang yang bijaksana. Itu kata penting yang pertama. Nah, sekarang kata penting yang kedua di dalam kalimat pergunakanlah waktu yang ada. Itu adalah kata waktu. Saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 2 kata waktu yang dipakai, yaitu kronos dan kairos. Kronos itu adalah waktu yang dapat diukur dengan jam, menit, detik, hari, tanggal, bulan, tahun, dan sebagainya. Atau juga kronos itu berarti waktu di mana kita hidup sekarang ini dan di dalamnya
ada banyak deretan peristiwa yang terjadi. Contoh, setiap hari bangun pagi, mandi, sarapan, berangkat kerja, pulang kerja, tidur lagi. Nah, itu kronos. Bisa juga disebut dengan kebiasaan. Dan kita sering juga mendengarnya dengan kata kronologi. Itu dari kata kronos. Nah, sedangkan kairos itu adalah lebih menekankan kepada kejadian atau peristiwa yang mungkin hanya terjadi satu kali saja dalam kehidupan kita. Kalaupun bisa terulang, mungkin situasinya tidak persis sama. Dan ini juga bisa disebut dengan kesempatan. Contoh, menghadapi ujian, gagal, tidak lulus. Kesempatan untuk ujian lagi itu bisa saja terjadi, tapi situasinya mungkin di semester depan atau di tahun depan. Nah, itu adalah kairos. Ya. Kemungkinannya itu cuma dalam hidup kita mungkin saja cuma satu kali saja dalam hidup kita. Karena itu bisa juga disebut dengan kesempatan. Nah, di dalam ayat 16 dari Efesus 5 ini, kalimat pergunakanlah waktu yang ada. Waktu di sini itu adalah kairos, bukan kronos. Dan kairos itu lebih tepat diterjemahkan dengan bukan waktu sebenarnya, tapi kesempatan. Ya. Kairos itu tidak selalu ada datang. Mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, 15 tahun, atau mungkin hanya satu kali saja dalam hidup kita. Karena itu kalau kairos itu datang, kalau kesempatan itu datang, segera tangkap, segera lakukan. Karena kalau lewat, kita tidak akan dapat apa-apa. Dan mungkin kita akan menyesalinya di kemudian hari. Itulah kairos. Ya. Itu kairos, kesempatan. Jadi pergunakanlah waktu yang ada. Itu bisa diterjemahkan dengan pergunakanlah semua kesempatan yang ada. Kesempatan melayani Tuhan, kesempatan mengasihi sesama, kesempatan memberitakan firman, kesempatan mengabdi pada orang tua dan lain sebagainya. Jadi kesempatan dalam melakukan kehendak Tuhan, tangkap itu. Lakukan itu dengan segera. Sebab kalau lewat, kita tidak dapat apa-apa. Amin. Saudara, di dalam Alkitab, kita juga bisa lihat ada contoh orang-orang yang bisa menggunakan kairos atau kesempatan ini dengan baik. Di dalam Lukas 19 ayat 1-10, kisah tentang Zakius, pemungut cukai. Ya. Ketika Yesus datang kepada dia, Zakius langsung menerima Tuhan dengan penuh sukacita. Dia berkata begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Artinya adalah Zakius tahu bahwa itulah kairos, itulah kesempatan bagi dia. Untuk apa? Untuk bertobat dan hidup sepenuhnya di dalam kehendak Tuhan. Dan juga di dalam Yohanes 12 ayat 1-8. Kisah tentang Marta dan Maria. Pada saat itu Tuhan Yesus datang ke Betania. Diceritakan di situ Marta sibuk melayani. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria? Maria mengambil minyak narwastu murni yang mahal harganya, tuang di kaki Tuhan Yesus, dan menyekanya dengan rambutnya. Artinya apa? Artinya adalah Maria tahu, Maria mengerti bahwa itulah waktunya, itulah kairosnya, kairos bagi dia. Kesempatan bagi dia untuk apa? Untuk dekat dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi Maria mengerti, Maria tahu dan dia tangkap kairos itu.
Kita pun harus seperti itu. Saya juga Bapak Ibu, di dalam kehidupan saya juga belajar dalam hal kairos ini. Saya belajar dan berusaha untuk peka di dalam hal kairos ini. Ya. Dan saya juga mengajak kita semua juga seperti itu. Kalau Tuhan memberikan kita nafas kehidupan sampai hari ini, itu pun juga adalah kesempatan, kairos bagi kita. Untuk apa? Untuk menebus waktu-waktu kita yang mungkin dulu-dulu itu kita pakai bukan untuk Tuhan. Dengan cara bagaimana? Yaitu hidup di dalam kehendak Tuhan. Melakukan setiap kehendak Tuhan. Amin. Nah, itu adalah hal pertama yang perlu kita perhatikan ya di dalam ayat yang ke-16, yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau kita belajar tadi artinya adalah tebuslah waktu-waktu yang sudah engkau buang selama ini dengan sia-sia, yaitu waktu-waktu yang bukan untuk Tuhan, dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan setiap kehendaknya. Itu hal pertama yang perlu kita perhatikan. Dan hal yang kedua, hal terakhir ini saudara, yaitu karena hari-hari ini adalah jahat. Nah saudara, tadi di awal saya katakan bahwa kita hidup di akhir zaman, kita hidup di zaman akhir menuju akhir zaman. Apa itu zaman akhir? Apa itu akhir zaman? Zaman akhir itu adalah hari-hari ini, saudara. Hari-hari terakhir. Dan akhir zaman itu adalah hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah jahat, itu juga sama artinya dengan hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu adalah jahat. Dan memang di dalam Alkitab itu membicarakan tentang adanya hari-hari terakhir. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, yaitu dikatakan di situ akan terjadi pada hari-hari terakhir. Dan juga di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi Alkitab memang menceritakan adanya hari-hari terakhir. Dan ciri-ciri adanya hari terakhir itu apa? Ada kejahatan yang begitu besar. Dan kejahatan-kejahatan itu, saudara, yang tercatat di dalam Alkitab itu bisa disimpulkan bahwa kejahatan-kejahatan itu dikarenakan karena manusia terlalu mencintai dirinya sendiri dan hidup hanya menuruti hawa nafsunya saja. Ya. Dan akhirnya timbullah tindakan-tindakan yang jahat di hari-hari terakhir. Nah, pertanyaannya, kenapa di hari-hari terakhir ada kejahatan yang begitu besar? Kenapa di hari-hari terakhir manusia terlalu mencintai diri sendiri dan hidup menuruti hawa nafsunya saja? Kenapa saudara? Karena iblis berada di balik itu semua saudara. Iblis berada di balik itu semua. Makanya ada kejahatan di hari-hari terakhir. Berarti di sini hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada kejahatan yang begitu besar. Kenapa? Karena iblis bekerja luar biasa. Kenapa iblis bekerja luar biasa? Kenapa? Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Di dalam Wahyu 12 ayat 12b, di situ dikatakan, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini alasannya. Kenapa iblis sampai bekerja secara luar biasa di hari-hari terakhir. Nah, jadi kenapa di hari-hari terakhir
ada kejahatan yang begitu besar. Karena iblis bekerja luar biasa. Iblis bekerja keras. Karena iblis bekerja keras, maka muncullah hari-hari terakhir di hari-hari terakhir saat ini, saudara. Ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita sekarang hidup di hari-hari terakhir, hari-hari ini. Dan kita tahu hari-hari ini adalah jahat. Oleh karena itu, jadilah bijak, jadilah arif, jadilah orang yang berhikmat di dalam mempergunakan waktu-waktu yang ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja atas setiap kami. Dan biarlah Engkau mengajar kami, mendidik kami dalam hari-hari kami. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Dan kami mengerti apa rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan bagi saudara. Semuanya kita berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipandu oleh saudari Nita. Tuhan Yesus. Warala 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 ba warala besyakara warala warala barala barala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Oh buat penyertaan-Mu Tuhan, buat hadirat-Mu yang dahsyat ya Tuhan di ibadah hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat setiap kami ya Tuhan. Oh kalau saat ini Tuhan kayak mengangkat tangan kami Tuhan, kayak mengarahkan buat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Yang menyampaikan isi firman-Mu hari ini Tuhan, Bapak Johannes ya Tuhan Yesus. Oh ya rala besyakara warala warala warala. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman yang boleh disampaikan ya Tuhan. Lewat hamba-Mu Tuhan, Bapak Johannes hari ini buat setiap kami Tuhan. Biar ya Tuhan firman yang ditabur ya Tuhan, itu boleh tertanam di hati kami Tuhan, bahkan bertumbuh berbuah ya Tuhan Yesus. Bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Johannes ya Tuhan, berkati Tuhan keluarganya ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pekerjaannya Tuhan, Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Terus Tuhan biar pengurapan Allah ya Bapak. Terus Tuhan menyertai hidup Bapak Johannes Tuhan. Dimanapun Bapak Johannes melangkah ya Tuhan, di situ Engkau menyertai kehidupannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau berdoa buat pemimpin-pemimpin di atas kami ya Tuhan. Oh ya rala basyakara warala 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 warala. Urala warala bayarala basyakara warala. Kami bersatu hati Tuhan saat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Niko ya Tuhan. Untuk Oma Hermin ya Tuhan Yesus. Oh beserta keluarganya ya Tuhan. Kau yang berkati ya Tuhan Yesus. Juga gembala ya Tuhan. Rayon 3 ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan buat Dedi Peter Tuhan. Buat Bunda Christine ya Tuhan Yesus. Oh ya ralaba syakaralaba. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati Tuhan buat Ape ya Tuhan, Cinonon buat Ceris ya Tuhan, Kau berkati keluarga ini berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terus berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, kami percaya Tuhan, di mana mereka melangkahkan kakinya Tuhan di situ ya Tuhan, hadirat-Mu hadir ya Tuhan. Kau terus berkati setiap mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan terus Kau singkapkan ya Tuhan. Oh Tuhan, apa yang Kau ingin, apa yang jadi kehendak-Mu ya Bapa atas setiap mereka ya Tuhan Yesus.
Oh Tuhan, saat ini kami juga mengarahkan tangan kami Tuhan untuk gembala kami Tuhan di gereja House of Christ Tuhan. Oh ya ralaba syekarala warala waralaba ya ralaba. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Audi ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus Pak Audi Tuhan beserta keluarganya Tuhan. Berkati Pak Audi, berkati Bu Mona ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biar terus hikmat pengurapan Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang turunkan, Kau yang curahkan atas gembala kami Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, oh Tuhan Yesus, ada hati yang baru, ada pengurapan yang baru, ada hikmat yang baru Tuhan. Terus Kau curahkan, limpah-limpahkan atas hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan keluarganya ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan buat Ko Patrick, Michelle dan Jane Tuhan. Kau juga berkati Tuhan. Tutup bungkus terus Tuhan keluarga ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Yang percaya Tuhan, Kau terus ya Bapa berkati Tuhan Yesus Pak Audi Tuhan. Untuk semakin intim sama Engkau Tuhan, semakin peka Tuhan, dengar-dengaran sama Engkau Tuhan. Bahkan kami percaya, kami yakin Tuhan, hari-hari ini Tuhan, hari-hari ini Tuhan, terus ada ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, tuntunan-tuntunan Roh Kudus ya, terus untuk Pak Audi ya Tuhan Yesus beserta keluarganya. Terima kasih, terus tutup bungkus Tuhan, Pak Audi bersama keluarga dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Segala siasat iblis Tuhan yang mau menghancurkan, yang mau mengganggu Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, yang patah hancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Oh ya ralaba syekarala warala warala waralaba. Ya ralaba syekarala waralaba. Yang pernah katakan ya Tuhan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Biar Indonesia bebas dari virus corona, biar Indonesia bebas dari resesi ekonomi global di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Resesi ekonomi global dan virus corona diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan, oh kemuliaan Allah turun atas bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, bangkit jiwa-jiwa, bangkit jiwa-jiwa penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus di bangsa ini Tuhan. Buat Bapak Presiden Jokowi beserta Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Beserta jajaran-jajarannya Tuhan. Engkau yang berkati ya Tuhan. Biar ada roh takut akan Engkau Tuhan. Roh hikmat yang daripada-Mu Tuhan turun atas pemimpin kami Tuhan. Biar terus tuntunan-tuntunan-Mu ya Tuhan Yesus. Oh terjadi atas bangsa kami. Biar kami lihat penuaian jiwa terjadi atas bangsa kami. Dan kami katakan bangkit generasi Yeremia atas bangsa kami. Bangkit generasi Yeremia atas bangsa kami ya Tuhan. Biar kami lihat Tuhan jutaan ya Tuhan. Jutaan ya Tuhan. Anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Engkau. Yang gak mau kompromi sama dosa dan dunia Tuhan. Terjadi ya Bapa atas bangsa kami. Bangkit generasi Yeremia yang cinta sama Engkau ya Tuhan. Terima kasih dan kami percaya Tuhan Yesus. Oh bangsa kami, bangsa pilihan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau akan pakai Tuhan bangsa Indonesia ya Tuhan. Sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terus berkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Oh ya ralaba syekaralaba ralaba. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat oh Tuhan GBI House of Christ, buat gereja kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat jemaat-jemaat, buat pengerja Tuhan yang sudah hadir, bahkan yang melayani-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan Kau terus berkati Tuhan. Oh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, terus ada keunitian ya Tuhan Yesus atas gereja kami Tuhan. Oh segala siasat iblis, segala serangan iblis yang mau coba menghancurkan, mengganggu gereja kami, yang patah hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Biar kami percaya Tuhan, gereja kami mengalami penuaian jiwa ya Tuhan, mengalami penuaian jiwa yang terbesar ya Tuhan, seperti yang Kau janjikan ya Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus, oh gereja kami penuh kemuliaan-Mu, menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau berdoa seperti Yabes berdoa. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima ada dalam masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga atau apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Ada beban berat, mungkin ada problem, ada masuk deadline yang saudara harus selesaikan tapi saudara tidak tahu bagaimana harus lakukan, ada krisis demi krisis yang sedang saudara hadapi. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalah saudara. Tapi kalau itu yang saudara sedang hadapi, mari saudara angkat tanganmu saja di mana engkau berada, saya akan berdoa buat saudara. Oh Ribasyam, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Yang kau yang punya masalah, problem, pergumulan, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau bereskan, Tuhan mau buat terobosan buat engkau. Oh Ribasyam, mata sementara kau angkat tangan, Roh Kudus, kau melihat setiap tangan-tangan yang sedang terangkat ya Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang sedang terangkat ya Tuhan. Tangan anak-anakmu yang sedang terangkat ya Tuhan. Hamba berdoa saat ini ya Tuhan, buat mujizatmu atas mereka ya Tuhan. Buat mujizatmu atas mereka ya Tuhan. Buat mujizatmu atas mereka. Hamba tahu ini kairosmu ya Tuhan. Ini waktumu ya Tuhan. Ini waktumu, saatmu untuk buat terobosan dalam ekonomi mereka, terobosan dalam rumah tangga mereka, terobosan dalam kesehatan mereka, terobosan dalam bisnis pekerjaan mereka. Tuhan, hamba percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Saat ini jamah mereka Tuhan, jamah mereka di rumah-rumah di mana mereka berada, jamah mereka Tuhan, jamah mereka dan percaya mujizat sedang terjadi. Tuhan sedang buat terobosan buat engkau. Tuhan sedang buat mujizat buat engkau. Tuhan buat terobosan. Oh Tuhan, terus Tuhan, lawat mereka, terus mengalir Roh Kudus, terus mengalir Roh Kudus, terus mengalir Roh Kudus, terus mengalir Roh Kudus, terus mengalir, sembuhkan, ekonomimu sembuh, kesehatanmu sembuh, pulih, keluargamu sembuh, bisnismu, pekerjaanmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau dahsyat buat kami ya Tuhan. Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan biarlah berkat-Mu menyertai kami. Mari angkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus yang berlimpah atas hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, anak-anakmu. Dan biarlah berkat itu menyertai engkau dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama dengan suara keras katakan, Amin.